Hadirin, Allah subhanahu wa ta'ala maha baik, mencintai orang yang berbuat baik. Allah maha indah, mencintai keindahan. Allah maha pengampun, mencintai orang yang senang memberikan ampunan. Dan Allah asy-syakur, maha mensyukuri sekecil apapun, sehalus apapun kebaikan hambanya. Allah asy-syakur, maha mensyukuri, dan Allah mencintai orang-orang yang bersyukur. Apakah Allah subhanahu wa ta'ala menyaksikan pertemuan ini, hadirin? Yakin? Apakah Allah yang maha baik mendengarkan apapun yang terucap? Yakin? Apakah Allah tahu isi hati kita? Apakah Allah tahu setiap lirikan mata? Tahu. Tidak ada yang tersembunyi. Asma Allah yang kita bahas kali ini adalah Asy-Syakur, Allah yang maha mensyukuri dan membalas jasa kebaikan hamba-hambanya. Ada yang akan membacakan atau baca saja? Tadi imam membacakan ayat surat Fatir ya, tadi surat Fatir ya, Masya Allah. Wa qul alhamdulillahilladzi adhaba anna al-hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan duka cita dari diri kami. Sesungguhnya Allah Rabb benar-benar maha pengampun dan maha mensyukuri. Ini luar biasa ya. Ghafurun syakur ini untuk dosa sebesar apapun, kalau tobat Allah ampuni. Sedahsyat apapun dosa, Allah maha pengampun. Tapi sekecil apapun amal, Allah maha mensyukuri. Maha baiknya Allah dalam gabungan Allah maha pengampun dan maha mensyukuri. Jadi kalau hamba berbuat dosa sebesar apapun, kalau dia tobat, maka Allah lebih besar ampunannya. Tapi sekecil apapun kebaikan hamba, Allah maha mensyukuri. Apa sih asy-syakur? Begini, contoh syakur itu adalah pohon raksasa yang besar, yang dihisap hanya air, tapi bisa menjadi pohon yang besar, yang kokoh, rindang, berbuah, padahal yang masuknya hanya air. Kuda Nil, tahu? Masih ingat kuda Nil? Itu hanya makan ganggang-ganggang di laut, tapi badannya menjadi besar. Sesuatu yang kecil tapi tumbuh menjadi besar, syakur. Nah, Allah asy-syakur yang maha mensyukuri. Contoh, kita ke sini berjalan, kalau wudu dari tempat sampai sini 1 langkah menggugurkan dosa. Allah mensyukuri orang yang datang ke masjid, tiap langkahnya digugurkan dosanya, langkah lain diangkat derajatnya. Padahal kesini sekali, tapi sepanjang jalan berguguran dosa, terangkat derajat. Niat mencari ilmu, Allah gerakan ikan, semut, semua berdoa memohonkan ampunan. Bayangkan, hanya untuk mencari ilmu saja Allah doa memohonkan ampunan. Bayangkan, hanya untuk mencari ilmu saja
Allah mensyukuri kebaikan hamba yang mau mencari ilmu di masjid, binatang-binatang berdoa memohonkan ampunan. Sudah digugurkan dosa, ditambah pahala, binatang-binatang juga memohonkan ampunan. Sampai di sini malaikat rahmat juga hadir memohonkan curahan rahmat, juga Allah memberikan ampunan bagi yang datang di majelis zikir. Masya Allah, bisa dapat ilmu, pahala, ampunan, curahan rahmat hanya dengan satu amalan, mau datang ke majelis ilmu. Oh, sepanjang jalan malaikat memayungkan sayap-sayapnya untuk para pencari ilmu. Masya Allah, hanya untuk mencari ilmu. Sekarang sedekah, keluar kita uang sedekah. Apa yang terjadi? Dengan sedekah yang cuma sekali keluar itu bala ditolak. Yang harusnya keluar dari sini ketabrak beca, malah ada yang ngasih roti. Dosa diampuni sebagaimana air memadamkan api. Rezekinya dilipat gandakan, doanya diijabah, apalagi ketika wakaf, mengalir pahalanya sampai yaumul qiyamah. Hanya sekali mengeluarkannya. Asyakur, untuk kebaikan yang sedikit Allah memberikan limpahan yang bighairi hisab, terus tidak ada batas. Makanya hidup ini tidak usah mengharapkan apa-apa dari makhluk. Lakukan saja yang terbaik lillahi ta'ala, cukup bagi kita. Karena makhluk tidak bisa apa-apa. Paling terima kasih ya, ya segitu-gitunya. Atau thank you, segitu. Tapi ke Allah kalau ikhlas, Masya Allah. Surat At-Taghabun ayat 17, in tuqridullaha qardan hasana yudha'ifu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim. Coba itu, jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah akan melipat gandakan balasannya kepadamu. Dan apa tadi? Yaghfir lakum, dan memberikan ampunan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha pembalas jasa lagi Maha penyantun. Jadi sudahlah, hidup ini sekarang lebih sederhana, benar? Sekuat tenaga jangan bikin dosa, tapi kalau terjadi dosa ingat tobat, karena ampunan Allah lebih besar dari dosa kita. Dan fokus di mana kita ada, lakukan saja kebaikan. Tidak ada yang tidak dilihat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sederhana, benar? Tadi surat Ar-Rahman itu bagaimana? Hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Surat Ar-Rahman ayat 60, tidak ada balasan kebaikan selain kebaikan. Jadi sekarang lebih sederhana saja pikiran kita, ya. Fokus berbuat kebaikan sekecil apapun, dimanapun, kapanpun, dan cukuplah Allah yang Maha membalas. Akan menjadi ringan kebaikan ketika hanya Allah yang tahu. Coba ingat, ada orang, tidak ada orang, Allah ada. Orang melihat, orang tidak lihat, Allah melihat tidak? Melihat. Orang memuji, orang mencaci kebaikan yang kita lakukan, Allah mensyukuri tidak? Sudah cukup, ya. Maka bagi kita ada orang, tidak ada orang, sama saja. Ada Allah. Orang lihat, orang tidak lihat, sama saja. Allah pasti melihat. Benar? Orang tahu, orang tidak tahu, sama saja, karena Allah pasti tahu. Orang membalas, orang tidak membalas, sama saja, karena bagi kita adalah
cukuplah Allah yang tahu mensyukuri. Sehebat apapun balasan dari orang, tidak ada apa-apanya dibanding dengan keridhaan Allah kepada kita. Maka berhentilah mencari pujian, berhentilah mencari penghargaan, mencari kekaguman, mencari perhatian orang. Cukup Allah. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basyir. Dan Dia bersamamu dimanapun kamu berada, dan Dia maha mengetahui, maha menyaksikan, maha melihat apapun yang kau kerjakan. Enak hadirin? Allah mensyukuri kebaikan hambanya. Kita zikir, fadhkuruni adzkurkum. Nah, kalau kita ingat Allah, Allah ingat ke kita tuh beda, ya. Kita ingat Allah hanya, ya Allah, hanya Engkau lah pencipta, pemilik. Tapi Allah ingat ke kita, hati kita ditenangkan. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Hati kita dibuat tenang, pikiran kita dibuat jernih, kita dibuat semangat oleh Allah. Kita dipertemukan dengan sumber ilmu, kita dipertemukan dengan kawan yang baik. Kita akan dilindungi dari tergelincir terhadap maksiat. Karena kita zikir kepada Allah, maka zikirnya Allah kepada kita, fadhkuruni adzkurkum, itu meliputi segala kebaikan yang sangat tidak sebanding dengan zikir kita ke Allah. Asy-syakur. Belum lagi kalau nih sekarang kita menyebut-nyebut Allah, Allah dalam majlis ini. Allah menyebut orang yang menyebut namanya di majlis yang lebih baik. Para penghuni langit tahu, tidak ada bandingannya. Makanya sudahlah, hidup ini sibuk saja dengan penilaian Allah. Wa kafa billahi syahida. Cukuplah Allah jadi saksi. Enak hadirin? Perlukah kita dipuji orang? Jawab. Perlukah kita dipuji orang? Perlukah kita awet muda? Hah? Tuh. Bagaimana Pak? Perlu Pak? Perlu? Mau apa Pak? Mantu, bingung kan? Bapak ingin disebut awet muda? Ada mau apa Pak? Enggak perlu Pak, dan enggak mungkin awet muda ya. Dah biarin saja, mau tua, mau keriput, mau ubanan, sesuka Allah. Benar? Ingin awet muda jadi centil Pak. Kalau saya secara pribadi lebih senang menyebut diri sudah tua. Saya sudah tua, sudah punya cucu 3, hidup tinggal sedikit lagi. Ini merupakan babak akhir dari hidup saya. Itu rasanya lebih menahan diri dari kecentilan yang tidak perlu. Jadi bagaimana Bu? Ibu ingin disebut awet muda? Ingin katanya tetap baik. Ya terserah ibu lah ya. Ibu ingin panjang umur? Ingin berapa? 200 cukup? Sudahlah. Kita mah yang penting mah tiap hari jadi kebaikan. Setiap jam jadi kebaikan. Kalau bisa setiap menit jadi kebaikan. Kalau bisa setiap nafas jadi kebaikan. Ya Allah, alhamdulillah. Kan enak sambil nafas. Duh ya Allah, alhamdulillah Engkau memberikan nafas gratis. BBM naik gak apa-apa, yang penting nafas gratis. Benar? Lancar, bisa masuk, bisa keluar. Coba kalau bisa masuk gak bisa keluar, kan balon namanya ya. Alhamdulillah, sekecil apapun jadi kebaikan. Nyamuk, sedekahlah untuk nyamuk. Dia juga makhluk Allah, lapar ya.
siapa tahu mau ngasuh anak-anaknya. Di kamar mandi ada kecoa terpleset, takdir Allah bukan? Kecoa terpleset di depan kita, izin Allah bukan? Izin Allah bukan? Ada maksud tidak? Ada hikmahnya tidak? Apa yang mau saudara lakukan? Ambil sendal terus? Ayo, ini yang ingin awet muda, diapain Pak? Hah? Kecoa mau diapain Pak? Hah? Digeprek dulu kan? Dibuang yang betul. Iya Pak. Kalau kecoa terbalik dia tidak bisa tengkurap lagi, susah. Tolong aja. Allah lihat tidak? Lihat. Kalau cuma satu ya tolong ya. Siapa tahu mau nikah. Ya, kita kan nggak tahu ya. Mungkin calon istrinya ada di samping sana. Buang permen, makan permen, buang. Oh, itu kezaliman. Kenapa harus buang sampah? Allah lihat. Tidak boleh. Sampah sekecil apapun, masukkan saku, cari tempat sampah, simpan. Tidak ada yang lihat, tapi Allah lihat. Semuanya dicatat. Enak sebetulnya dengan Allah itu. Dan boleh jadi kita nolong kecoa, kita tidak menginjak semut. Boleh jadi itu menjadi sesuatu yang besar di sisi Allah, yang membuat kita tertolak dari musibah. Karena kecil itu bagi kita, bagi Allah tidak ada yang kecil. Benar? Coba jawab, jangan salah jawab ya. Agim besar atau kecil? Siapa yang nyebut kecil? Iya, nggak apa-apa. Saya cuma nanya aja. Kalau dibandingkan dengan Syekh Ali, Syekh Muhammad, saya kecil ya. Saya ada di belakang. Bandingkan saya dengan marmot. Besar mana? Jadi Agim besar kecil? Besar ya. Tapi kalau kita terus melihat hal yang kecil, ada semut, ada kuman, ada sel, ada inti sel, semuanya diciptakan oleh Allah dengan sempurna. Sebesar zarah, sekecil apapun ada hitungannya. Maka tidak ada amal yang kecil. Kalau ikhlas, maka ikhlas itulah yang membesarkan amal kita. Ya, tidak ada amal besar kalau tidak ikhlas, itulah yang menghapus amal kita. Makanya sing asyik dengan Allah saja. Wa kafa billahi syahida. Cukup Allah jadi saksi. Enak hadirin. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah maha dekat, dia lebih dekat dari urat leher kita. Jadi kita tidak usah acting ingin disukai siapapun ya. Apakah kita cuek? Bukan. Orang yang cuek itu yang tidak peduli penilaian siapapun. Tapi orang yang beriman sangat peduli dengan penilaian Allah. Kan pernah ada, sudah kita jangan risau dengan penilaian orang. Oh kalau gitu kita harus cuek? Tidak sama sekali. Orang yang cuek itu orang yang tidak peduli kepada penilaian siapapun. Sedangkan orang yang beriman sangat peduli dengan penilaian Allah. Penilaian Allah itu sempurna sampai ke lubuk hati terdalam. Jadi orang yang sangat sibuk dengan penilaian Allah, dia tidak akan merekayasa omongan, gerak dan sebagainya. Dia sibuk sama antara perkataan, sikap dan lubuk hatinya. Karena Allah menilai tidak hanya lahiriah, tapi sampai ke relung hati yang terdalam. Makanya orang yang sibuk dengan penilaian Allah, baiknya itu baik sampai ke lubuk hati, bukan baik hanya topeng. Jelas? Akhwat, kalau nanti mau cari suami, mintalah suami
yang takut kepada Allah. Karena takut ke Allah, dia akan baik dimanapun. Bukan hanya baik di depan istri, di depan mertua, tapi di mana saja dia akan baik. Karena dia tahu Allah melihatnya setiap saat, tembus sampai ke lubuk hati. Wah, Ikhwan, halo, mau punya istri? Ya, sing soleh ya, minta ke Allah, karena semua akhwat ciptaan Allah ya. Tapi saya itu kurang cakep, biarin, nggak ngepek ya. Kalau Allah mau memberi jodoh mah nggak pusing dengan wajah yang bikin Allah, yang ngatur jodoh Allah. Jadilah orang yang disukai Allah, biarlah Allah memilihkan yang terbaik. Selamat kepada Ustadz Roni, tadi pembawa acara kita baru menikah. Saya tanya, nikah dengan siapa? Dengan akhwat. Itu mah pasti. Di mana istrinya? Oh, ternyata istrinya bukan santri Darut Tauhid. Di sana katanya. Kenapa enggak nyari santri di sini segini banyaknya? Sudah 5 kali ditolak katanya. Asal belum jodohnya 5 kali ada dia. Tapi ingat, Siti Hajar 7 kali ya, Safa Marwah. Jadi kalau teman-teman ditolak 5 kali masih kurang 2 kali ya. Ada yang akan dibacakan Ustaz? Fadhol. Ada hadis yang sahih yang dikeluarkan Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, an Abil Abbas, Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib radhiyallahu anhuma, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fima yarwi an rabbih tabaraka wa ta'ala qala innallaha katabal hasanat wasayyi'at thumma bayyana dhalik faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu indahu tabaraka wa ta'ala indahu hasanah kamilah wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu asyra hasanat ila 700 di'fin ila ad'af katsirah wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilah wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu sayyi'atan wahidah. Muttafaqun alaih. Dari Abul Abbas, yaitu Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau menyampaikan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu uraian yang diceritakan dari Allah Subhanahu wa taala, hadis kursi, sesungguhnya Allah taala itu telah menetapkan kebaikan dan keburukan, kemudian menjelaskan hal tersebut. Barang siapa yang berkehendak mengerjakan kebaikan kemudian tidak jadi melakukannya, maka dicatatlah oleh Allah yang Maha Agung dan Maha Tinggi sebagai suatu kebaikan yang sempurna di sisinya. Dan barang siapa berkehendak mengerjakan kebaikan kemudian mengerjakannya, maka dicatatlah oleh Allah sebagai 10 kebaikan di sisinya, sampai menjadi 700 kali lipat, bahkan menjadi berlipat-lipat. Dan barang siapa yang berkehendak mengerjakan keburukan kemudian tidak jadi melakukannya, maka dicatatlah oleh Allah Ta'ala sebagai suatu kebaikan, suatu keburukan. Dan barang siapa yang mengerjakan keburukan kemudian melakukannya, maka dicatatlah oleh Allah sebagai satu keburukan saja. Hadis Imam Bukhari dan Muslim. Masya Allah, ini tanda asyakur. Niat baik saja sudah dicatat kebaikan, dilaksanakan 700 bahkan berlipat-lipat. Sekarang niat berbuat jelek tidak dicatat, dilakukan hanya 1. Tapi tetap tekor ya. Karena kita terlalu banyak berbuat jelek. Allah sudah menghitung begini, betapa tidak ada yang lebih menginginkan kita selamat selain Allah. Sekarang niat berbuat jelek tidak dicatat, dilakukan hanya 1. Tapi tetap tekor ya.
Karena kita terlalu banyak berbuat jelek. Allah sudah menghitung begini, betapa tidak ada yang lebih menginginkan kita selamat selain Allah. Siapa yang lebih sayang ke kita? Kita atau orang tua? Bingung gini hadirin. Siapa yang lebih sayang ke kita? Jangan dulu nyebut Allah, saya belum nanya ya. Nah sekarang siapa yang lebih menyayangi kita di antara semuanya? Allah. Dia yang menciptakan kita, Dia yang mengurus kita siang dan malam, dan Allah tahu persis kelakuan kita setiap saat. Ini kalau Allah emosi, maaf nggak pantas nyebut begitu ya. Kalau Allah, saya nggak boleh nyebut kalau Allah, karena tidak ada pada Allah. Ya murka atau jengkel gitu sama kita. Model-model kita ini sudah dimusnahkan. Apa untungnya ngurus model gini ya? Nggak jelas seperti ini. Serius hadirin. Allah kan tahu kita itu jarang ingat Allah, benar? Tahu. Padahal diurus setiap saat dan kita tidak ingat ke Allah. Allah yang ngasih karunia pagi, siang, malam, tidak ada sesaat pun lepas dari karunia dan kita tidak bersyukur. Jarang. Dan banyak karunia Allah yang kita gunakan untuk maksiat kepada Allah. Dikasih handphone pakai maksiat. Dikasih mata pakai maksiat. Dikasih otak mikir maksiat. Dikasih tubuh dipakai maksiat, dikasih cakep genit. Begitulah hadirin. Harusnya kan dimusnahkan, disambar petir beberapa kali, udah gosong, kemudian datang traktor, ya, dilindas sampai remuk, betul. Terus datang burung-burung dipatukin. Tapi Allah malah ngedatangkan ke masjid, ya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Makanya orang-orang yang mengenal kemurahan Allah Asy-Syakur pasti banyak nangis. Apa yang membuat kita harus kecewa kepada perbuatan Allah? Sesudah limpahan nikmat yang tiada bertepi, harusnya syukur. Jelas hadirin. Jadi kalau kita menderita mah pasti penyebabnya cuma satu, kurang syukur. Ada jerawat di hidung. Kenapa menderita? Karena sibuk lihat jerawat, tidak lihat hidungnya. Harusnya kan alhamdulillah jerawatnya kecil, hidung normal, mata, alis, rambut, telinga, jantung, paru-paru, empedu, ginjal, semua hanya jerawat, kan begitu. Tapi sayang, kita tidak ingat karunia, yang diingat jerawat dan sibuk dengan penilaian orang. Saya malu kalau nanti dilihat wajah saya jerawatan. Kenapa malu? Suka-suka Allah, ya. Jadi jerawat itu syukur atau sabar? Nyebut syukur takut jerawatan, hadirin. Benar? Coba. Saudara suka stres kalau ditanya sakit gigi sabar atau syukur? Yang sakit, memang sakit gigi itu ya agak dramatis. Sakitnya suka sampai ke sumsum, udah gitu jarang ada yang nengok, hadirin. Dan nengok juga hanya bikin sakit hati ya, karena dia bawa jambu batu dan sebagainya. Tapi yang tidak sakit lebih banyak. Pernah ada seorang akhwat
dioperasi, diangkat rahimnya. Sedih sekali. Ya, bisa dimaklumi. Belum punya anak, sesudah nikah, rahim diangkat. Alhamdulillahirabbil alamin. Yahdikumullah, alhamdulillah. Aduh, sampai di mana barusan? Rahim. Saya ngomongin rahim barusan. Masya Allah. Sekali bersin bisa. Maaf ya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Saya kalau lihat air itu suka, aduh ya Allah, 53 tahun saya hidup, tidak pernah sehari pun Allah nggak ngasih minum. Tidak pernah tahu mata airnya di mana. Tidak pernah diperiksa bakterinya seperti apa. Beres. Dari jauh diangkut, disterilkan. Karena kalau banyak bakteri mulas perut saya. Ya, diatur sehingga aman. Tahu nggak? Ini anget loh deh. Ya, tuh, aduh ya Allah, bismillah. Karena suasana dingin, air hangat, coba dulu ya, bismillah. Oh, pas bisa nih ini hadirin. Aduh, rugi minum tidak ingat Allah itu rugi. Kucing minum, keledai minum, kita minum. Kalau sampai kita minum enggak ingat Allah, saya tidak mengatakan kita mirip yang tadi ya, tapi monyet juga minum hadirin. Minum hanyalah sebuah episode untuk membuat kita zikir. Ya, ada yang lebih enak dari air ini, yaitu ingat Allah yang ngasih minum. Masya Allah. Mudah-mudahan yang menyiapkan air ini sing jadi ahli surga, yang melihatnya juga, apalagi yang meminumnya. Tuh, kenapa saya tidak amin? Saudara kurang bersyukur. Udah didoain. Alhamdulillah. Ada lagi yang mau disampaikan Ustaz? Syekh mau nambah? Kalau saya mau nambah sini atau duduk di depan. Padahal Syekh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tarau anna Allah sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard wa asbagha alaykum ni'amahu zahiratan wa batinah wa minan nasi man yujadilu fillahi bighayri ilmin wala huda ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. Surat Luqman ayat 20. Tidakkah kamu memperhatikan bahwa Allah telah menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untuk kepentingan dan menyempurnakan untuk kepentinganmu dan menyempurnakan nikmatnya lahir dan batin. Tetapi di antara manusia ada yang membantah tentang Allah tanpa ilmu atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan. Masya Allah. Allah tundukkan semua untuk kita. Terima kasih, jazakallahu khairan katsiran. Sebetulnya di belakang ini ada Syekh Muhammad, adiknya Syekh Ali Jabir. Semoga Allah merahmati keduanya. Dari sekian saja dulu. Selebihnya Syekh silakan nambah. Fadhol Syekh. Gimana? Ya nggak mau hadirin ya. Saya sebutkan tadi tausiah beliau sesudah kajian Ba'da Hikam.
Sambil duduk begini tanpa bermaksud meremehkan, lihatlah yang tidak datang ke masjid. Benar. Ada yang saat yang sama ini, ada yang tidak ingat Allah, bahkan saat yang sama ada yang sedang berbuat maksiat. Kalau tidak dengan hidayah taufik Allah, kita sekarang sedang berbuat maksiat. Kalau tidak dengan hidayah taufik Allah, mungkin kita sekarang sedang berbuat hina. Sama yang sedang ceramah ini tanpa pertolongan Allah, mungkin saya sedang melawak, sedang mau nyanyi yang sia-sia, sedang ngobrol yang penuh kebohongan. Kita harus hakul yakin kita berada di masjid, belajar agama, bisa sholat. Ini adalah hidayah taufik Allah subhanahu wa ta'ala. Tadi beliau juga mengatakan, lihatlah azan, disunahkan kita mengikuti apa yang disampaikan oleh muadzin. Allahu akbar, Allahu akbar. Kita mengucapkan hal yang sama, Allahu akbar, Allahu akbar. Syahadat juga kita mengatakan hal yang sama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi ketika hayya 'alas shalah, apa yang kita jawab? La haula wala quwwata illa billah. Karena kita bisa datang memenuhi panggilan azan, melangkah menuju masjid, berwudu, itu hanya dengan pertolongan Allah. Setan tidak mau kita ke masjid. Masya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah. Juga meraih kemenangan tidak bisa kecuali hanya dengan pertolongan Allah. Ini harus kita yakini hadirin, supaya kita tidak ujub. Kalau kita bisa ke masjid dan lihat orang yang belum ke masjid, jangan merasa kita lebih soleh. Karena kita tidak tahu besok lusa beliau bisa lebih depan dari kita. Dan kalau Allah nyabut hidayah taufik, kita bisa jadi malas ke masjid. Yang paling bagus adalah kita mengajak dan mendoakan orang yang belum ke masjid, bukan menghina dan meremehkan. Karena kita bisa ke sini pun barokah dari hidayah taufik Allah subhanahu wa ta'ala. Dan perkataan yang penuh dengan rahmat, ajakan yang penuh dengan rahmat, itu beda rasanya dibanding dengan ajakan yang penuh meremehkan. Kuncinya la haula wala quwwata illa billah. Seperti saudara sudah sedekah rencananya 10.000, tapi yang terangkat 50.000. Biru ya, sama ya, biru kan ya. Mau dimasukin lagi ke saku nggak enak, karena teman-teman udah lihat, 50.000 ya, iya. La haula wala quwwata illa billah. Itu mah sudah karunia Allah hadirin. Kalau nggak dipaksa gitu, saudara jatuhnya 1000-an. La haula wala quwwata illa billah. Ayo satu, kita mulai sekarang fokus, sadar sekecil apapun kebaikan pasti dilihat dan dibalas dengan sempurna oleh Allah. Tidak perlu disebut-sebut kebaikan kita karena hanya mengotori hati. Tidak perlu ingin dilihat, diakui, dipuji, dibalas budii, karena tidak ada manfaatnya bagi keimanan kita. Cukuplah Allah saja. Kalau Allah menghendaki kita dipuji, Allah menggerakkan orang memuji kita, dan itu bukan urusan kita. Ya, kalau Allah menghendaki kita dapat rezeki, apakah ada yang tertukar? Tolong dijawab, apakah ada yang tertukar? Apakah ada balasan dari Allah yang meleset? Ini duduk dekatan begini tertukar tidak nanti pahalanya? Doanya? Ada yang mau nikah ini, kamu jangan dekat sama saya, nanti jadi ke kamu jodoh saya. Enggak mungkin, enggak mungkin, enggak mungkin. Adakah yang bisa menghalangi apa yang Allah berikan kepada kita? Jawab,
Adakah yang bisa menolak ketentuan Allah? Adakah yang bisa mendatangkan apa yang tidak Allah datangkan? Tidak ada. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Cuman Allah penguasa segala-galanya. Makanya sudah, hidup ini lebih sederhana. Fokus saja. Tobat terhadap dosa dan berbuat kebaikan sekecil apapun lillahi ta'ala. Wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan dengan kerelaan hati, sesungguhnya Allah Maha mensyukuri lagi Maha mengetahui. Tidak ada yang tidak diketahui. Perlukah kita dianggap sebagai orang baik? Perlukah kita dianggap sebagai orang baik? Yang betul. Hah? Perlunya apa? Perlunya menjadi orang baik. Kalau kita jujur, perlukah kita diakui sebagai orang jujur? Jawab. Jawab. Yang betul. Kalau kita sudah jujur beneran, tapi orang tidak percaya, marah jangan. Biarin saja. Kita jujur kan bukan untuk dipercaya orang. Kita jujur supaya Allah suka kepada kita. Orang tidak percaya, itu bukan urusan kita. Urusan kita jujur lillahi ta'ala. Jelas Pak? Kenapa Bapak senyum? Ya bisa dicurigain istri saya. Ya sudah, jujur saja. Coba saya tes. Bapak-bapak, Pak, ingin punya istri yang jujur? Maukah Bapak punya istri jujur? Yang jelas Pak, mau? Tuh Bu, bapak-bapak mau punya istri jujur, walaupun bapak walaupun masih belajar jujur, tetap pengen istri jujur ya Pak. Ibu yang baik, maukah punya suami jujur? Yang benar Bu, mau? Yang mantap mau? Tuh Pak, apakah ibu siap kalau suami ibu mengatakan yang sejujurnya? Nah, ini masalah tauhid hadirin. Sudah sering sekali ceramah seperti ini. Ibu mau punya suami jujur? Mau. Yang benar Bu, mau. Ibu siap? Tunggu dulu, karena hanya selang 2 detik hadirin. Harusnya ibu mau punya suami jujur, mau. Ibu siap? Siap. Apa sih yang ditakutin dari suami kan? Suami cuman makhluk. Betul? Ibu jadi berat karena boleh jadi Tuhannya itu suaminya. Lebih berharap dari suami, lebih takut dari suami. Makanya takut kalau ada jujur. Padahal jujur itu yang disukai Allah. Ya jujurnya apa dulu? Ya jujur mah jujur aja, masa robah-robah hadirin. Dahlah, yang penting mah lakukan apa yang Allah suka dan cukuplah. Wa kafa billahi syahida. Pasti ringan hidup ini. Karena beratnya hidup adalah sibuk dengan penilaian makhluk. Beratnya hidup adalah berharap dari makhluk. Beratnya hidup karena takut oleh makhluk. Barang siapa yang khauf dan rojaknya Allah Subhanahu wa taala, hidup ini ringan. Terima kasih hadirin. Cukup? Ada yang mau menambahkan lagi Ustaz? Syekh? Cukup? Ya, terima kasih. Tadi ilmunya maaf saya sampaikan ya. Mau menambahkan Ustaz? Terima kasih sahabatku yang baik. Perbanyak zikir ya. Zikirnya begini saja kalau nanti malam mau tidur atau di jalan. Kalau bisa pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, wahai yang maha menatap, terima kasih ya Allah, Engkau berikan begitu banyak karunia. Ampuni saya jarang ingat karunia ini darimu.
Ampuni ya Allah, saya jarang bersyukur. Ya Allah, Engkau tahu tiap maksiat yang hamba lakukan. Ampun ya Allah, tadi mata tidak terjaga, kata-kata berlebihan, bohong, ria. Ya Allah, Engkau tahu persis apa yang hamba lakukan. Kalau bisa ngobrol begitu enak. Ya Allah, saya mau tidur. Jadikan tidur ini penguat ibadah. Ya Rob, hiasi tidur ini dengan mimpi jumpa Rasul. Bicara aja. Tolong bangunkan saya ya Rob, nanti tahajud. Hanya Engkau lah yang kuasa membangunkan. Sebelum tidur wudu, kemudian baca ayat-ayat yang disunahkan Rasul sebelum tidur. Dan tidurlah zikir. Tidak usah ingat siapa-siapa, tidak ada gunanya. Ya, ingat si dia, sedang dia ingat yang lain. Sakitnya sampai ke sini hadirin. Zikir. Ingat hutang, gak kebayar malam-malam. Ya, zikir aja, belum tentu bangun besok. Benar? Barang siapa yang tidur dalam keadaan zikir, insya Allah sepanjang tidur dianggap berzikir. Kalaupun kita mati malam itu, mudah-mudahan kita mati dalam keadaan zikir. Kalau saudara susah tidur, gak apa-apa. Jangan lihat jam terus, sembunyikan jamnya. Karena makin lihat jam, makin susah tidur. Jam 12, gak usah, biarin aja. Bilang aja begini ke Allah, ya Allah, terserah padamu. Engkau juga udah tahu kalau saya kurang tidur, besok di sekolah bakal ngantuk. Saya mau zikir aja, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nanti tidur sendiri hadirin. Allah juga udah tahu kalau kita kurang tidur repot ya. Benar? Enaknya Allah tuh maha baik, maha mengerti. Kalau saja kita bisa mengenal kebaikan Allah, pasti maunya nangis saja. Baik, Allah tuh maha baik, maha baik, maha baik. Sekotor kita ditutupi aib dosa sehingga orang lain tidak ada yang tahu lumuran dosa kita. Amal-amal yang sedikit ditampakkan sehingga orang lain nyangka kita orang soleh. Kalau saja kita tahu, berani jujur apa yang Allah tahu tentang kita, gak bisa apa-apa. Kita bangga tuh karena kita lebih sibuk dengan ngebohongin diri sendiri. Kalau kita berani jujur melihat diri, malu. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah, taufik, kita bisa jujur melihat diri dan sibuk dengan kebaikan sekecil apapun lillahi ta'ala. Hadirin, bagi yang akan berwakaf, sekali mewakafkannya, Allah maha mensyukuri kebaikan. Terima kasih, jangan ragu-ragu untuk berwakaf ya. Allah maha melihat, maha mendengar. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh.
من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Hadirin, Allah Subhanahu wa taala Maha dekat, Maha tahu segala-galanya. Kita dihargai orang lain karena Allah masih menutup-nutupi maksiat, dosa yang kita lakukan. Allah Maha baik, betapapun kita kotor, busuk, tapi tetap dibimbing agar bisa taubat. Allah lah yang membimbing kita bisa seperti ini. Mudah-mudahan sebelum kita doa, kita bisa beristighfar yang tulus. Allah Maha mendengar. Bukalah lembaran-lembaran kelam hidup sambil mohon ampunan. Semoga majelis ini penuh dengan ampunan Allah yang tiada bertepi. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Istighfarlah hadirin. Sambil dibuka lembaran-lembaran kelam masa lalu. Istighfar yang hidupnya musyrik, yang masih punya Tuhan yang lain selain Allah, yang hatinya dipenuhi oleh selain Allah. Istighfar yang hidupnya penuh kemunafikan, hanya membagus-bagus topeng padahal busuk isinya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Istighfar yang sering menyakiti orang tuanya. Istighfar yang air susu dibalas air tuba. Ingatlah apa yang dilakukan kepada orang tua.
yang jarang menyapa dengan tulus, yang jarang mendoakan orang tua, istighfar yang kata-katanya sering melukai. Siapa tahu hidup kita dirundung petaka buah dari kedurhakaan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Istighfar yang pernah mendekati zina, yang matanya berzina, istighfar yang pikirannya kotor, istighfar yang mulutnya kotor, istighfar yang tubuhnya pernah mendekati perbuatan hina. Allah menyaksikan, Allah menyaksikan, Allah tahu semuanya. Istighfar yang aib-aibnya ditutupi. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Istighfar hadirin yang pura-pura baik padahal di belakangnya kotor. Istighfar yang memakan harta haram, makanan haram, yang memberi makan keluarganya dengan harta yang tidak halal. Astagfirullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, innaka antas samiul alim ya Rabb, innaka antat tawwabur rahim. Ya syahid, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ja'alna minat tawwabin ya Rabb, waj'alna minal mutatahhirin, waj'alna min ibadikas sholihin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha ya Allah. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut ya Allah, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, wan najata minan nar, wal afwa indal hisab. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Ya Allah, Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa yang maha menatap. Berkahi ya Allah sisa umur kami ini. Wahai yang maha baik, wahai yang maha mensyukuri ya syakur. Rabbana taqabbal minna ya Allah, innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya hayyu ya qayyum
Birahmatika nastaghits. Kabulkan doa-doa kami wahai yang Maha menatap. Catatkan siapapun yang hadir ini, yang menyimak menjadi hamba yang Kau jamu. Ijabah doa kami ya Allah. Amin. Hadirin bagi yang masih ingin doa, doalah. Amin ya Allah. Amin. Doalah hadirin. Allah Maha dekat, Maha mendengar, Maha baik. Allah tidak pernah mengecewakan sekejap pun. Allah Maha mengabulkan doa. Allah kuasa merubah takdir apapun. Amin. Doakan para ulama, guru-guru kita. Amin. Doakan orang-orang yang berbuat baik kepada kita. Ya Allah, Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika nastaghits ya Karim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma arzuqna al-istiqamah ya Allah. Allahumma arzuqna al-istiqamah ya Karim. Ya Allah ya Syafi, berikan kesembuhan bagi yang sedang sakit ya Allah. Ya Razak, bukakan pintu rezeki yang halal, barokah. Jauhkan dari rezeki yang haram ya Allah. Ya Fatah, bukakan jalan keluar bagi yang dihimpit masalah. Ya Allah, bayarkan hutang-hutang ya Razak. Jangan biarkan kami mati membawa hutang. Ya Allah, berkahi sisa umur kami. Karuniakan nikmatnya ibadah, rezeki yang barokah, kehidupan sakinah, keturunan soleh solehah. Undang ke Baitullah ya Allah. Allahumma ja'alna hajjan mabrura wa sa'yan mashkur wa dhanban maghfur. Ya Allah, jadikan pesantren ini salah satu tempat yang Engkau sukai, tempat berkumpulnya orang-orang yang mencintai-Mu. Jadikan di tempat ini tempat berkumpulnya orang-orang yang merindukan-Mu ya Allah. Wahai Allah, ikatlah hati ini agar tidak pernah bisa melupakan-Mu. Ya Allah, karuniakan hati yang penuh cinta padamu. Ya Allah, karuniakan kepada kami hati yang selalu rindu. Rindu ingin bertemu denganmu ya Allah. Rindu ingin berjumpa Rasul-Mu. Ya Allah, golongkan kami menjadi orang yang selalu rindu berkumpul dengan para kekasih-Mu. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izal islam wal muslimin. Allahumma ansur mujahidin. Rabbana taqabbal minna ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillah.